Usai Ridwan Kamil menyatakan mundur dari pencalonan Pilkada DKI 2017, semua mata kembali tertuju kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Meski nama Yusril Iza Mahendra mencuat, Ahok tetap dinilai masih unggul tanpa pesaing kuat seperti Ridwan Kamil. Setelah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem, langkah Ahok untuk kembali menjadi gubernur periode 2017-2022 semakin mantap. Meski direncanakan maju pilkada lewat jalur independen, dukungan dari partai tetap terbuka. Ahok juga disupport oleh anak-anak muda seperti kelompok muda-mudi Ahok serta sahabat Ahok. Pesona Ahok kuat di mata masyarakat. Sejumlah langkah dan putusan berhasil dieksekusi di lapangan, sehingga pernyataannya terkait permasalahan dan solusi Jakarta bukan sebatas retoris belaka, khususnya dalam menata ibu kota. Sebut saja proses relokasi warga Kampung Pulo dan Kalijodo, Ahok berhasil mengeksekusi tanpa ada konflik yang berkepanjangan. Sementara dari sisi transportasi, Ahok terlihat melakukan langkah masif dengan membenahi dan menambah armada Transjakarta serta mengupayakan penertiban Metro Mini. Di luar sosok dirinya yang tegas, keras, bahkan arogan, sepak terjang Ahok tetap dinanti-nanti. Ditambah lagi konsistensi pernyataan Ahok yang ingin maju sebagai calon independen dalam Pilkada DKI 2017 mendatang kian menguatkan citra positif dirinya di mata masyarakat Jakarta. Ya, dan langsung saja kita membahasnya bersama narasumber kita, Cakri, ada Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Terima kasih Mas Toto sudah hadir bersama kami di Lunch Talk hari ini. Terima kasih. Ya, kita langsung berbicara atau membahas mengenai calon gubernur Ahok yang masih kuat. Tahun depan sih sebenarnya. Cuman kita mau tahu posisinya ini sebenarnya seperti apa begitu ya, Cakri ya? Ya, apakah benar ini dengan mundurnya yang terakhir ini 29 November kemarin Ridwan Kamil mundur, posisi Ahok ini semakin kuat seperti apa? Ya memang kalau kita baca survei-survei yang ada ya, katakanlah ada survei terakhir dari CSIS dan Populi Center, memang yang menarik fenomena munculnya dua nama yang dianggap bisa menyaingi Ahok. Pertama Ridwan Kamil, kedua Risma. Ridwan Kamil ini terutama selalu berada di peringkat kedua. Fenomenanya kemudian menjadi menarik karena ada yang mengatakan bahwa dua orang ini adalah salah satu istilah bercandanya kembang desa begitu yang sedang naik daun. Pemimpin muda, alternatif, cenderung bisa dikatakan punya integritas, rising star, dan bukan tidak mungkin ada pola seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi diulang misalnya oleh tokoh seperti Ridwan Kamil gitu. Dan survei membuktikan itu bahwa ternyata pesaing Ahok adalah kepala-kepala daerah lain. Dan ketika kemudian orang beranggapan ini bisa jadi pertarungan antara dua rising star, dan kemudian rising star dari Bandung ini langsung mundurkan diri, ya secara otomatis logikanya orang langsung mengatakan Ahok di atas angin. Apakah betul? Survei mengatakan seperti itu, karena memang sampai detik ini tidak ada nama yang cukup populer, cukup memiliki track record dan modal sosial yang bisa dijual. Kalau kita baca di survei ya, seperti apa yang dimiliki oleh Ridwan Kamil, walaupun suaranya masih tertinggal, tapi sebetulnya saat itu masih punya potensi untuk dikembangkan. Seperti apa yang dulu dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Ahok ketika melawan Foke, survei di awal masih jauh, tetapi terlihat ada modal sosial yang bisa dijual dan terbukti berhasil mengalahkan Foke. Nah ini kalau ini kan kita tahu ya lawannya sih memang Yusril Sandiaga Uno yang kita juga ya mungkin kita tahu secara person tapi out of nowhere karena dia juga belum pernah menjadi kepala daerah. Kalau kemudian mereka menggalang suara dari sekarang, artinya menjalin komunikasi dengan publik dan lain-lain, itu pun juga memang tidak bisa mengambil suara atau mengambil hati masyarakat Jakarta, Mas Toto. Peluangnya ada, tetapi ada beberapa variabel yang harus kita diskusikan secara terbuka ya. Pertama, peluang mengalahkan incumbent itu bisa dilihat dari ketika kita membaca survei bagaimana tingkat approval rating atau kepuasan publik terhadap incumbent tersebut. Ada mitos kalau di atas 70% tingkat kepuasan publik itu incumbent sulit, hampir tidak mungkin dikalahkan. Bahkan tidur siang pun dia bisa mengalahkan lawan-lawannya. 60-70% kemungkinan besar dia masih memiliki peluang untuk menang. 50-60% sudah lampu kuning. Dan di bawah 50% rata-rata sejarahnya akan mengatakan incumbent akan kalah. Yang kita lihat Ahok ini berkisar di angka 63-67% tingkat kepuasan publik. Artinya dia berada di wilayah cukup aman, belum aman ya. Itu variabel pertama, approval rating dari Ahok yang cukup tinggi. Yang itu tadinya bisa dikalahkan oleh seorang Risma atau Ridwan Kamil. Karena approval rating terhadap Risma di Surabaya dan approval rating Ridwan Kamil di Bandung tinggi. Tinggal diuji apakah itu bisa masuk ke masyarakat Jakarta. Variabel kedua yang kita harus lihat juga berkaca dari Pilkada 2012 misalnya.
rasionalitas pemilih masyarakat Jakarta ini kan harusnya tertinggi karena dia adalah pusat dari Indonesia ya, tingkat pendidikan paling tinggi. Yang mereka anggap memiliki peluang untuk mengalahkan incumbent, memiliki modal sosial cukup, itu ternyata bukan ketika orang sudah pernah menjadi tokoh nasional, bukan pernah ketika menjadi pemimpin sektor tertentu, tetapi yang mereka lihat adalah apakah pernah membuat sesuatu di bidang yang sama. Dalam konteks ini, yang pernah menjadi kepala daerah juga dan berhasil, itu dianggap lebih memiliki peluang untuk mengubah masyarakat Jakarta. Itulah kenapa 2012 pemilih lebih memilih Jokowi dengan Ahok dibanding misalnya memilih Hidayat Nur Wahid, mantan presiden PKS, capres dari PKS. Tidak memilih Faisal Basri. Kita tahu pengamat ekonomi yang sudah lama malang melintang lebih dulu memiliki nama dibanding Jokowi Ahok. Tapi yang dipilih adalah mantan wali kota Solo yang sudah pernah berhasil di Solo, mantan Bupati Belitung Timur yang dianggap sudah berhasil di Belitung Timur. Ada perubahan yang sudah sempat itu yang membuat saya bukan pesimis, tapi tidak mudah memang buat tokoh-tokoh seperti Yusril, Sandiaga Uno, Adi Aksa Daud untuk bisa melawan Ahok. Tapi kalau kita lihat Ridwan Kamil yang juga tadi disebutkan sebagai rising star juga, mereka juga Ridwan Kamil juga sangat diapresiasi juga oleh masyarakat Bandung dan orang-orang juga sudah sangat mengenal beliau. Dengan mundurnya Ridwan Kamil ini pasti dia juga punya hitung-hitungan seperti itu, Mas Toto. Untuk menghadap sebenarnya Ridwan Kamil juga sempat mengklaim meskipun mundur, tapi sebenarnya Ridwan Kamil juga yakin bisa menjadi pesaing berat atau bahkan mengungguli Ahok gitu di pemilihan nanti. Dulu Ridwan Kamil, seingat saya memang mengawali pertarungan di Bandung hanya dengan 6% suara. Beliau bukan orang politik, hanya komunitas Bandung kreatif, arsitek yang cukup punya nama, tetapi harus melawan istri incumbent, mantan sekda. Suaranya hanya 6%, tapi hasil akhir 45%. Itu yang membuat beliau mungkin cukup pede ya. Sekarang survei saya jauh lebih bagus dibandingkan ketika saya maju di Bandung. Apalagi modal saya secara popularitas sekarang jauh lebih tinggi. Tetapi yang mungkin diperhitungkan menurut saya bukan faktor itu saja. Faktor taktis lain kalau kita mau bicara mengenai Ridwan Kamil, kalau dia masih punya banyak peluang, dia bisa maju di Cagup Jabar. Dan itu tidak harus mengorbankan amanah beliau di Bandung. Karena Cagup Jabar 2018, habisnya masa jabatan di Bandung juga 2018. Kalau maju di DKI, dia harus setahun merelakan jabatan di sana. Nanti kalau rezekinya belum ditunggu dulu. Bahkan kalau kita bicara misalnya, bukan tidak mungkin loh sosok seperti Ridwan Kamil punya peluang di 2019. Entah high call-nya menjadi seorang capres, cawapres, atau misalnya seorang menteri. Artinya, kalaupun itu gagal, misalnya bukan tidak mungkin kan Ridwan Kamil usianya masih sangat muda. Belum 45 tahun, peluang kalau mau maju Jakarta pun 2022, beliau bahkan belum menyentuh angka 50 tahun. Berarti yang diukur di sini atau yang menjadi tolak ukurnya, Mas Toto, elektabilitas atau popularitas sebenarnya? Elektabilitas. Popularitas itu kan hanya modal awal dari seorang kandidat sebelum menapak mencapai titik elektabilitas tertentu. Kalau Anda tak kenal, maka Anda tidak mungkin disukai. Kalau Anda tidak disukai, disukai, bagaimana mungkin Anda mendapatkan keterpilihan? Jadi modal awalnya memang tingkat popularitas, dan ya memang harus diakui Ahok memiliki tingkat popularitas paling tinggi, sudah hampir 100%. Tentu saja masyarakat Jakarta tahu siapa Ahok semua. Ridwan Kamil saat itu sekitar 72%. Artinya masih ada peluang untuk ditingkatkan dan elektabilitasnya juga akan meningkat begitu ya. Tokoh-tokoh nasional yang maju tadi mungkin popularitasnya juga lumayan tinggi, tapi itu tadi ada faktor penerimaan dari masyarakat Jakarta, ya kami bukan sekedar butuh Anda populer atau tidak. Bukti Anda bahwa Anda memiliki modal cukup untuk mengubah Jakarta apa. Nah itu yang menurut saya sulit dipenuhi oleh calon lain. Artinya cara pandang masyarakat sudah mulai berubah juga, Mas Toto, dalam memilih calon pemimpin. Seperti mungkin dulu kan pada gubernur-gubernur yang sebelumnya, sebelum tren Jokowi Ahok lah ya, kita bilang seperti itu, mereka memilih incumbent mungkin karena sudah terbiasa dengan gubernur yang sebelumnya. Tapi hasil juga kan mereka juga tidak lihat secara signifikan sebenarnya, Mas Toto. Dulu 70-80% hampir bisa dipastikan incumbent akan menang di periode keduanya karena modal sosial besar, jaringan birokrasi, tingkat popularitas lebih tinggi. Tapi yang mengagetkan kan kemarin pertama kali 2012 tadi ya, bahkan menjungkir balikan beberapa survei bahwa Jokowi Ahok itu bisa mengejar ketertinggalan. Yang menarik setelah itu ada fenomena-fenomena seperti itu, termasuk Ridwan Kamil mengagetkan memenangkan pertarungan di Bandung, kemudian Bima Arya menang di Bogor misalnya melawan wakil wali kota. Yang kemarin juga terekam dari Pilkada serentak tahun 2015 di bulan Desember, setengah dari incumbent yang maju itu kalah. Artinya memang ada efek bola salju dari kemenangan Pak Jokowi.
publik kemudian melihat kenapa tidak kita melakukan proses gambling kalau kemudian kita selama ini merasa tidak cukup puas dengan kepemimpinan incumbent. Nah, itu yang menjadi tolak ukur menurut saya. Bagaimana tingkat kepuasan publik itu bisa berkorelasi dengan peluang dari penantang. Kalau kita lihat dulu itu walaupun incumbent tingkat kepuasan publiknya rendah tetap bisa menang. Nah, sekarang itu sudah berbeda. Ini yang menurut saya menarik dan itulah rasionalitas pemilih di tingkat jadi elektabilitas yang tinggi belum tentu bisa menang, dan popularitas yang tinggi juga belum tentu layak dipilih. Ya. Variabelnya lebih variatif ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Line Talk.